Hai semuanya, kembali lagi bersama kita berdua. Sekarang kita punya tema baru. Bukan tema baru, kita pengen ngebahas hal yang pengen banget kita share ke kalian berdasarkan pengalaman kita selama di sini Jerman. Jadi kayak pertama kali kita ke Jerman, kita banyak banget komunitas, teman, dan sebagainya. Kita suka banget hangout, ada di community. Terus pengalaman kamu dulu, suka kan ada di satu circle, di circle gitu. Iya benar banget sih, apalagi kalau masih awal-awal pindah dari Indo ke Jerman tuh pengen banget yang rasanya punya rasa rumah gitu. Jadi kadang aku suka cari komunitas Indonesia di Jerman, suka cari tempat-tempat yang dimana mungkin ada orang-orang Indo yang nongkrong di sana gitu. Kayak hasrat kita untuk terus-terusan berada di atau dikelilingi oleh orang-orang itu kayak kuat banget sih dulu. Iya, pas awal-awal kita umur 20 tahun, umur 19, umur 21, dan sampai akhirnya kayak aku sekarang 26 tahun kan. Aku juga umur hampir 30. Apa sih yang kayak bikin berubah? Iya, sekarang kita merasa kayak setelah kita makin kecil ya. Kalau dulu bisa kayak 2-3 kali seminggu keluar ketemu teman, atau lebih kayak hampir tiap hari setelah kerja. Iya, tapi sekarang kayak makin kecil. Menurut aku tuh juga kayak gimana ya, kita juga makin dewasa juga. Ada beberapa hal yang mungkin udah nggak masuk ke kehidupan kita yang sekarang. Jadi teman-teman yang dulu yang mungkin untuk party, untuk makan-makan well masih sih kita kan. Tapi lebih ke kayak sekarang kita punya posisi lain hidup kita gitu. Prioritas lain gitu ya. Prioritas lain. Iya, pengalaman aku juga kayak so far aku kayak bukan kehilangan ya. Kayak aku udah nggak hang out lagi gitu sama mungkin ada 6 orang. Cewek-cewek kayak 6 orang, dimana kayak kita piknik bareng, minum-minum bareng, makan bareng, dan aku kayak baru sadar kayak kalau ketemu orang-orang, kalau ketemu teman-teman juga kayak di luar, kadang kita juga kayak nggak ngebahas hal-hal yang mendorong misi kita gitu di sini. Ngerti nggak sih? Kita cuma makan-makan, ketawa-ketawa, ngebahas I don't know, itu ngegosip atau ngebahas tentang hal yang I don't know, tapi in other side kayak kita having fun gitu, kita nggak lonely bla. Tapi itu kayak menunda misi kita, menunda perkembangan pikiran kita, dan ngabisin uang. Iya sih. Dan aku sampai kehilangan teman dekat aku karena aku punya prioritas lain, karena pikiran aku berkembang. Dan apa ya, mungkin prioritas kamu bisa pasangan kamu, bisa pekerjaan kamu, bisa I don't know, kayak foreign friends. What do you think? Ya menurut aku juga gitu sih. That's life. literally that's life. Hal yang kita bisa lakukan adalah letting it go gitu. Kalau emang udah saatnya untuk dilepaskan, ya udah lepasin aja. Ini juga inklusif, bukan cuma untuk hubungan dan teman, tapi juga pekerjaan gitu. Misalnya kalian udah nggak senang lagi nih sama pekerjaan kalian, dan kalian tuh datang ke sana sebagai robot gitu, mungkin udah saatnya untuk ganti tempat kerja yang baru, ganti pemandangan baru, dimana kita masih bisa evolve menjadi diri kita lebih baik lagi. Energi baru, circle baru. Benar. Karena hal yang baru aku pelajari juga kayak contohnya aku berteman sama yang sering party tiap weekend. Tapi aku ada hasrat kayak aku gak mau party, aku gak mau minum, aku punya misi, dan aku bener-bener pengen stay di misi ini, aku pengen misi ini terjadi. Tapi aku gak bisa say no gitu ke teman aku. Tapi the harsh truth is, kalian harus say no, kalian harus putus pertemanan sama mereka. Kalian kayak gak harus kayak bener-bener putus, tapi kayak kurangin biar kita gak
minum-minum lagi, biar kita gak party-party lagi, biar kita fokus ke misi pertama kita. Jadi kayak letting it go. Kayak gimana ya, putus sama teman juga kayak sakit hati gitu, tapi kayak kalau aku juga berhubungan sama teman ini nggak bisa bikin aku maju. Ini malah kayak holding you not down. a good, not a good influence, not a good influencer. Kayak kalau kamu hidup kamu pengen maju, kalian harus bergaul juga dengan orang-orang yang bisa mendorong kamu, yang bisa meng-up kamu, yang bisa menemani kamu ke misi kamu gitu. Setuju banget sih. Let it go. Sekarang prioritas kamu apa sih semenjak kamu nikah? Apa yang juga berubah semenjak kamu nikah sama orang sini? Prioritas hidup aku berubah, dimana yang dulunya aku setting the future only for myself, tapi sekarang lebih ke oh aku udah punya suami, berarti the future itu harus juga berkorelasi dengan future-nya dia juga in a way gitu ya, bukan berarti dimana aku kayak oh ada anak orang bilang gitu. So cute gitu. Jadi terus apa nih kira-kira future kita berdua yang ada common goal-nya gitu. Jadi sebenarnya lebih kompleks sih sekarang gitu. Kalau dulu kayak ya udahlah packing baju kemana gitu kan tanpa pikir apapun lagi, tapi sekarang Aku juga. iya dulu kan sering banget ya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi kayak oh ini bisa ya kira-kira gitu. Karena kita punya budget nggak ya untuk itu, misalnya ya kalau misalnya kita di future ada sesuatu hal yang membutuhkan financial dependency gitu misalnya, karena kan kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya udah nikah berarti uang kita tuh juga cuma bukan untuk kita aja, tapi juga untuk pasangan kita juga gitu. Jangan sampai kita mungkin kalau dulu kan boros banget nih, udah have fun aja sama teman, kita travel kemana segala macam tanpa memikirkan masa depan kita. Kalau sekarang kan udah punya tanggung jawab lain ya, apalagi kalau pengen punya anak. kalau itu lagi kan itu bener-bener sekarang kompleks sih jujur. Kalau misalnya dulu kata orang kayak kalau punya stres, punya masalah ya udahlah nikah aja gitu. No. Ini malah kalau misalnya nikah malah lebih kompleks lagi hidup kita. Sesungguhnya. Jadi aku babysit kan, dan orang tua dia udah pacaran lama, dan tapi terakhir kali mereka belum nikah. Sebelum mereka punya anak sebenarnya mamahnya itu udah notice something is off, kayak mereka tuh nggak cocok lagi barengan, kayak something is off, sampai akhirnya dia memutuskan untuk punya anak, padahal si bapaknya nggak mau punya anak, padahal si cowoknya nggak mau punya anak. Ini juga untuk kalian cewek-cewek yang kayak nyari pasangan di sini, cari cowok yang pengen punya anak, karena banyak orang zaman yang nggak mau punya anak, yang nggak mau nikah, atau enggak sebelum punya hubungan sudah harus ada yang namanya kesepakatan bersama. Kalau kalian pengen punya anak, berkeluarga, nikah. Benar. Menurut pengalaman aku sih, si orang sudah kan nggak mau punya anak. Ini keluarga punya anak. Ini on mic loh. I don't care. On mic loh. Jadi kayak kembali lagi ke si mama itu. Jadi cowok itu nggak mau punya anak, tapi si cewek itu gue bisa ngerubah cowok ini. No, wait. Dan akhirnya dia hamil, dia punya anak, tapi setelah punya anak problem mereka malah lebih. Dan dia mikir kayak, kayaknya kalau nikah mungkin ini bakalan merubah sesuatu. Haleluya. Dan setelah mereka nikah, 1 bulan kemudian mereka divorce. Apalagi mahal kan ya di sini kalau misalnya mau nikah. Aku nggak nanya ke dia sih kayak apa sih maksudnya, kayak official atau enggak, resmi atau enggak, aku nggak nanya sih. Tapi minggu kemarin si mamanya akhirnya pindah, si mamanya punya wonung dia sendiri, dia tempat tinggal sendiri, dan si bapaknya enggak terlalu happy sama itu. Aku mungkin kayak sekarang kayak cowoknya dia udah mikir mungkin, dan cowoknya dia nerima, oke, gue punya anak, gue pengen punya anak, gue cinta dia mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Tapi kayak bener-bener ini life lesson gede banget untuk kalian cewek-cewek yang di sini di Jerman, atau untuk kalian cowok-cowok juga yang di sini di Jerman. Kayak kalau kalian dating, kalau kalian pacaran, kalian harus ada itu kesepakatan.
Iya, atau bener tanya at least kamu pengen punya anak gak? Kalau gak mau punya anak, kalian gak bisa ngerubah mereka, kalian gak bisa ngerubah pikiran mereka, kalian gak bisa ngerubah orang. Bener banget. Dan balik lagi ke topik kita yang awal tadi ya, kalau misalnya ternyata di dalam kesepakatan tersebut ternyata kita ngelihat nih, oh dia punya pandangan lain soal future, soal hidup kita berdua, kita harus belajar caranya untuk menghentikan. Wait, sorry, dia di Preach Brian aja. Itu yang jalan ke sini. Enggak. Kamu rasis ya? Sorry. No. Dikit rambutnya sama outfitnya. Outfitnya. Iya, rambut sama outfitnya. Sorry, lanjut. Maaf ya teman aku agak-agak. Dia mikir semua orang Asia sepupuan. Oke. Ya jadi kalau misalnya ternyata kita nggak cocok nih, future kita bareng, plan kita beda gitu. Putus. Iya beneran, literally Langsung putus. Iya maaf banget tapi iya harus gitu. Iya, harus putus. Iya. Aku dulu putus sama pacar pertama aku karena dia gak mau nikah, dia gak mau kenalan sama keluarga aku, unbeding kayak no, dan dia gak mau punya anak. Dan aku pikir-pikir kayak dari sana aku kayak mikir, oke, aku gak bisa ngerubah dia. Aku coba kenalin muslim, aku kenalin budaya, aku dia agak tertarik. Dan setelah 1-2 tahunan kita putus, aku putusin. Walaupun kita gak mau putus, dia gak mau putus, tapi I'm sorry, aku pengen punya keluarga. In a way kita harus set boundary gitu. Juga sama dari kalian sendiri, punya standar. Jangan sampai kita kayak bilang, oh aku cinta banget nggak bisa putus. Tapi kalau misalnya dia sampai ujung-ujungnya tetap nggak punya future untuk kita berdua, untuk apa kan? Gitu. Malah capek-capek buang waktu, buang energi, karena cowok juga bisa nguras energi kita dan bisa holding kita dari potensi kita. Kayak kita punya misi, punya mimpi, punya goal, tapi karena kita punya pacar, punya cowok ini, kita malah ngeprioritasin mereka dan mereka ngeholding kita back. Karena kadang cowok juga gak mau ngelihat ceweknya step lebih tinggi dari mereka. Kayak mereka tuh nggak bisa diam di gimana ya, contohnya aja dari profesi, contohnya ya, contohnya pacar aku perawat dan aku dokter. Kadang itu nggak bisa, kadang si cowok itu nggak bisa ngelihat pacarnya lebih tinggi dari mereka. Itu yang si Roman. Mantan aku pernah cerita ke aku kayak, kamu harus cari, nggak maksudnya teman dari mantan yang lainnya kayak teman dari mantan aku pernah bilang, katanya kayak kamu tuh harus nyari cewek yang di bawah kita. Aduh, itu lebih ke toxic. Ada kok orang-orang sini, banyak kok orang-orang yang kayak gitu juga. Terus juga gitu. Ya harus juga gitu, dia nggak bisa. Jadi kayak I don't know, take your time untuk dating, take your time untuk settle, take your time. Aku setuju itu sih. Enggak tuh sebenarnya sangat toxic sekali sih pikiran-pikiran seperti itu. Sangat misogynistik ya, semua sampai lidah aku aja susah untuk mengatakan ini gitu. Semoga kita dijauhkan sama orang-orang seperti itu. That's the fact. Amin. Ini sekarang kita ke topik selanjutnya ya, yang juga berurusan dengan setting your boundary. Kita berdua udah ngalamin yang namanya depresif kan, karena pressure yang dikasih orang-orang di sekitar kita gitu. Bukan cuma dari, atau mungkin karena kita gak ada boundary. Bisa jadi. Atau mungkin karena kita gak tahu siapa kita gak tahu kekuatan kita gak tahu boundary, kita gak ada koneksi sama diri kita, sampai kita membiarkan orang lain atau kata-kata orang lain masuk ke kita absorb, kita percaya sama apa yang mereka katakan ke kita, dan sampai akhirnya kita depresi. Makanya itu kayak boundary itu penting banget. Iya, itu penting banget. Tapi yang aku pengen katakan adalah, dulu waktu aku di fase itu ya, itu menurut aku juga malah yang bantuin aku bukan orang Indo gitu, jujur. Justru kayak ide dimana aku let's find a psychologist, dan kamu juga sekarang kan juga masuk terapi ya gitu. Itu juga malah teman-teman aku yang di sini gitu,
dan lumayan susah juga ya namanya cari terapis di sini misalnya gitu. Terus itu membuka aku juga sih, dimana kayak aku harus percaya aja sih sama orang sini. Jadi jangan selalu Orang-orang sini baik kok. Iya, jangan selalu Baik kok. negatif. Jangan Tak selalu kenal maka negatif. tak sayang. Iya benar banget. Di sini tuh kayak gitu. Tak kenal maka tak sayang. Terus karena kebetulan aku juga bilang sama Rizky, dia tuh salah satu teman pertama orang Indo di sini yang aku kenal. Aku kira kamu udah kenal lagi. Enggak. Sebelumnya di Fulda. No. Oke. Kayak literally kayak my good friend ya gitu. Dan sekarang aja aku kayak kenal sama siapa lagi gitu. Jadi kayak aku emang lebih banyak punya teman orang sini, dan mereka malah ngebantuin aku survive gitu, untuk kayak apa namanya, kasih lihat kayak gimana sih cara survive di sini gitu. Karena kita juga butuh yang namanya sense of belonging kan. Oh my god, yes. Kesini temennya sama orang Indo aja dengan mindset yang sama, Ya. kita Gak ada bakal selalu jadi perubahan. asing di sini. Ya. Di sini. Orang-orang Jerman juga sangat menghargai orang-orang luar yang ingin beradaptasi ke Jerman, yang menghargai budaya mereka, yang ya beradaptasi lah. Maksudnya kembali lagi ke yang video sebelumnya gitu. Karena maksudnya logisnya gini, kalian, kita berkeluarga, ada orang luar keluarga kita, dan kita punya tata krama, kita punya aturan di keluarga kita. Dan kalau si orang luar ini nggak menghargai tata krama kita, nggak menghargai nilai-nilai kita di keluarga, atau nggak behave apa yang bagaimana kita seharusnya behave itu, kita nggak suka kan. Kalau kamu ada di kayak di keluarga ini, ya kamu hargai, kamu adaptasi. Kalau kamu emang pengen belong di keluarga ini, gitu. Logisnya gitu sih kayaknya. Iya, super logical buat aku juga. Karena adalah orang luar yang kayak mereka maksudnya di sini di Jerman juga ada kan kayak orang luar yang kayak mereka punya komunitas sendiri, mereka punya ini sendiri, kayak Iya, nggak apa-apa sendiri. sebenarnya, memang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mereka hanya punya kehidupan dengan satu komunitas yang sama dengan mereka aja. Ada. Iya, makanya tapi nggak apa-apa sebenarnya. But they have to find another community to assimilate. Oke, assimilate kayak lebih ke konteks negatif kadang-kadang ya, tapi ini jadinya sangat political sih. Skip. Kayak perbedaan dari kita berdua tuh kayak aku tuh mikirnya kayak bener-bener harsh. Aku mikirnya tuh kayak logisnya tuh kayak aku gimana ya, keras gitu. Tapi kalau Tisha, yang aku suka dari dia tuh kayak she can see something beautiful in the chaos, or she can see something beautiful in something yang menurut aku kayak oh gitu. Tapi dia kayak enggak loh Ki, ini gini loh. I Kayak love chaos. itu yang aku suka dari dia. Dia kayak ada aja gitu positifnya, ada aja hal yang bisa dia lihat kalau itu sebenarnya beautiful, kalau itu sebenarnya bagus loh, why not gitu, enggak atau gimana gitu, kayak ya selalu ada hal positif di hal yang negatif gitu. Seperti hari ini contohnya, karena awalnya Rizky nggak mau keluar rumah, dia mau menggalau sendiri di rumah. Bukan menggalau, aku pengen istirahat karena aku kayak kerja Senin sampai Jumat. Terus aku belajar buat klausul ini itu, long weekend. Terus aku kayak oke, sebenarnya weekend ini aku perlu istirahat. Makanya aku kayak let's do nothing. Yes, dan akhirnya aku sebenarnya aku nggak nge-push dia, karena kemarin aku bilang kayak oke, let's do it Rizky way. Dan hari terakhir aku bilang kita matahari terbit. Ya, matahari kan terbit. mendung. Iya juga sih. Ya kita harus ke taman ini. Kamu pasti nggak bakal nyesel. And see how it goes. Ya, akhirnya kita jadi nge-podcast. Udah gitu aja. Udah itu aja dari kita berdua. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mana kalian, kesehatan mana kalian. Kalian harus tahu siapa kalian, bukan kalian dari mana, bukan kalian posisi kalian di sini apa, tapi siapa kalian. Oke. Makasih Tisha. Sama-sama. Bye, love ya. Bye.